warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya, Mas Rusiana, penyuluh pertanian dari Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Kali ini kita akan membahas topik mengenai pengelolaan usaha pertanian berkelanjutan. Apa sih usaha pertanian berkelanjutan? Yuk, kita pelajari lebih lanjut. Perubahan iklim global belakangan ini dampaknya sudah semakin nyata. Perubahan iklim global tersebut ditandai dengan meningkatnya suhu udara, naiknya permukaan air laut, serta perubahan pola musim hujan dan kemarau yang semakin tidak menentu. Perubahan fenomena alam yang ekstrim ini menambah kompleksitas permasalahan ketahanan pangan global. Penyebab perubahan iklim itu sendiri antara lain letusan gunung berapi, planet bersejajar yang menyebabkan meningkatnya bencana alam di bumi, benturan komet atau meteor, meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca akibat ulah manusia, dan fungsi hutan yang sudah semakin berkurang sebagai penyedia oksigen bagi semua makhluk hidup, serta berkurangnya kapasitas serapan karbon dioksida. Sedangkan dampak dari perubahan iklim adalah mencairnya es di kutub utara dan selatan, terjadinya gelombang panas, naiknya air muka laut, mencairnya permafrost, bertambahnya lahan pertanian yang kekeringan, dan bencana banjir. Akibat nyata dari perubahan iklim yang dialami sistem pertanian di Indonesia adalah kondisi pertanian yang kering akan semakin kering dan yang basah akan menjadi banjir, ledakan populasi hama, dan pada akhirnya penurunan produksi pertanian akan terjadi. Pertanian dalam konteks perubahan iklim berperan multidimensi, yaitu sebagai penyebab, sebagai korban, dan sebagai solusi perubahan iklim itu sendiri. Pertanian sebagai sumber emisi gas rumah kaca di atmosfer yang disebabkan oleh pengairan tergenang terus-menerus, pemupukan yang tidak tepat waktu dan sasaran, serta pemberian pupuk berlebih. Lahan sawah dalam kondisi tergenang terus-menerus merupakan sumber emisi metana. Pemupukan yang berlebihan dapat menyebabkan meningkatnya kandungan dinitrogen oksida di atmosfer. Gas dinitrogen oksida ini memiliki daya pantul radiasi panas yang 310 kali lebih besar dibandingkan dengan karbon dioksida. Sebagai korban, tentunya beberapa komoditas utama tanaman pangan seperti padi dan kacang-kacangan akan terganggu akibat kenaikan suhu udara. Kenaikan muka air laut juga dapat menyebabkan hilangnya lahan pertanian potensial, terutama di daerah pesisir. Sebagai solusi, pertanian melalui tanaman perkebunan mampu menyerap salah satu gas rumah kaca terbesar, yaitu karbon dioksida, melalui proses fotosintesis pada daun tanaman. Selain permasalahan di atas, lahan pertanian saat ini dihadapkan juga kepada kenyataan bahwa tingkat kesuburan tanah dari lahan pertanian existing semakin menurun akibat eksploitasi berlebihan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kandungan hara mikro dan makro pada tanah semakin berkurang. Para petani mengeluh karena tanahnya semakin keras dan sulit diolah akibat kekurangan bahan organik. Air juga semakin sulit bukan hanya karena iklim yang tidak menentu, tapi karena sumber daya air di daerah tangkapan juga semakin berkurang akibat rusaknya hutan di bagian hulu. Pertanian di Karawang, Jawa Barat yang mengalami penurunan tingkat kesuburan menjadi masalah serius bagi Ajud Tajrudin dan ribuan petani lainnya. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida berlebih menjadi penyebabnya. Bayang-bayang panen melimpah pun sirna karena serangan hama yang kian resisten terhadap pestisida.
Ketergantungan pupuk kimia juga menyebabkan ongkos produksi pertanian bertambah. Seiring berjalannya waktu, petani mulai mengabaikan yang namanya kesuburan lahan. Jadi saat ini kondisi tanah mayoritas di Kerawang itu dangkal, ya. Artinya karena ada pengerasan dari struktur tanah itu, ya ini salah satu efek yang diberikan dari penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus, ya. Tanpa adanya diimbangi dengan memberikan pupuk organik. Ya. Bahan aktif yang terkandung dalam pupuk kimia tak bisa 100% terserap tanaman. Residu yang tertinggal jika terkena air akan mengikat tanah seperti lem, sehingga tanah akan menjadi keras dan sulit ditanami. Selain keras, tanah juga menjadi asam, sehingga mikroorganisme dan hewan seperti cacing tidak bisa hidup. Akibatnya, tanah tidak bisa menyediakan makanan secara mandiri dan akan semakin bergantung pada pupuk kimia. Menurut Guru Besar Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan Institut Pertanian Bogor, Profesor Widiatmaka, kondisi demikian merupakan warisan dari revolusi hijau era Orde Baru. Pertanian digenjot untuk terus produktif tanpa mempedulikan keberlanjutan lahan. Pemerintah saat ini pun masih berfokus memberi subsidi pupuk tanpa tahu kebutuhan tanah yang berbeda-beda di setiap tempat. Masalah tanah yang terutama khususnya di Lampung itu memang sebagian besar itu kondisinya maksam. Karena di Lampung ini maksam dengan tingkat keasaman yang tinggi, pH-nya berkisar mungkin 4 sampai 5. Jadi sebetulnya kalau pH rendah itu tidak terlalu bagus itu untuk tanaman, untuk pertumbuhan tanaman. Jadi memang perlu aplikasi khusus untuk bisa menetralisir masaman tersebut. Terus ini untuk teman-teman petani kita ini di Indonesia, khususnya untuk di Kecamatan Akarya, termasuk di Desa Bojol ini kan, teman-teman petani kita ini kalau tanam ini harus pakai pupuk subsidi, pakai pupuk kimia ya gitu. Penggunaan pupuk kimia itu di lahan itu efeknya apa sih ke depan kira-kira? Nah ini petani ini kan kadang-kadang mindset petani ini kalau pupuknya sedikit ya nggak, hasilnya sedikit. Jadi dia memperbanyak pupuk kimia. Padahal itu salah besar. Jadi kalau justru dengan pemakaian pupuk kimia yang berlebihan, itu tanah menjadi tandus istilahnya, jadi keras. Terus dia sudah tidak bisa menyerap lagi unsur hara yang ada di tanah. Dan mungkin istilahnya jadi racunan, karena dia selalu diinput dengan bahan kimia. Dan makanya sebetulnya perlu input organik untuk memperbaiki tingkat kesuburan tanah, untuk memperbaiki kondisi tanah agar tanaman ini bisa menyerap hara yang ada di tanah. Kondisi tanah juga dipengaruhi oleh penggunaan pestisida. Pestisida terutama herbisida, terutama herbisidanya. Kenapa? Karena memang selain zat yang untuk membunuh gulma-gulma yang ada di lahan pertanian kita, herbisida juga dapat mematikan unsur-unsur yang ada di tanah, terutama unsur makro, NPK. Tambah unsur mikro ada banyak lagi kan, ada Mg, ada Ca, dan ada segala macam. Jadi penggunaan herbisida yang berlebihan juga berpengaruh terhadap penggunaan kondisi tanah. Terjadi kurang lebih dari memang kondisi lahannya memang sudah tersedia, memang sudah tidak subur. Yang kedua, proses pengolahannya juga tidak sesuai anjuran. Yang ketiga, penggunaan pupuk yang tidak sesuai anjuran. Dan yang keempat, penggunaan herbisida, pestisida. Mengatasi kondisi tanah pertanian Indonesia yang sudah semakin rusak, solusinya adalah pengelolaan usaha pertanian berkelanjutan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan usaha pertanian berkelanjutan? Usaha pertanian berkelanjutan atau sustainable agriculture adalah pengelolaan sumber daya alam yang berdaya hasil untuk usaha pertanian guna membantu kebutuhan manusia yang senantiasa berubah dengan menekan segala dampak negatif terhadap lingkungan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikan sumber daya alam. Tujuannya meningkatkan produktivitas pertanian, meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat, dan menekan dampak buruk terhadap lingkungan. Nah, salah satu praktik dari usaha pertanian berkelanjutan adalah
budidaya tanaman sehat. Budidaya tanaman sehat adalah metode budidaya yang diadopsi dari salah satu prinsip pengendalian hama terpadu, di mana dalam membudidayakan tanaman memadukan semua teknologi budidaya berbasis ramah lingkungan, sehingga dihasilkan tanaman yang sehat, lingkungan yang lestari, dan produk yang aman konsumsi. Budidaya tanaman sehat, kegiatan-kegiatannya dimulai dengan perlakuan benih unggul, penanaman refugia, aplikasi pembenah tanah, penggunaan sistem tanam jajar lego pada tanaman padi, kemudian aplikasi pupuk kimia sesuai dosis anjuran, aplikasi pupuk hayati, pengendalian hama penyakit tanaman sesuai prinsip PHT, dan aplikasi pestisida nabati atau biologi. Jadi memang sebetulnya pupuk LOB ini sendiri sudah dipakai oleh pihak internal kita dari Green Benevol atau Green Food. Kita kan punya lahan kurang lebih 40.000 hektar, memang kita sudah mengaplikasikan pupuknya, ada LOB juga gitu di setiap lahan kita. Nah, itu dimulai tahun 2008. Nah, sudah melalui riset and development, akhirnya kita udah mulai pede nih untuk dikomersialisasikan. Kita mulai pede dikomersialisasikan tahun 2018. Start mulai 2018 sampai detik ini. Cuman memang PR saat ini adalah tugas kami gimana cara kita memperkenalkan produk LOB ini ke seluruh petani yang ada di Lampung. Nah, kebetulan memang pabriknya ini ada di Lampung, dan target kita juga untuk memperkenalkan LOB ini ke seluruh Indonesia. Nah, beruntungnya kita dari perusahaan kita memiliki project Eco Battle atau Demplot, itu hanya di Lampung Selatan, Lampung Timur, dan Lampung Tengah. Di 3 titik itu dari seluruh Indonesia hanya di Lampung. Nah, goalsnya nantinya kita sebagai petani yang ada di Lampung sebagai percontohan untuk secara nasional di seluruh Indonesia. Kalau kita berhasil, akan kita coba kayak buat semacam big expo gitu, bahwa kita sudah mulai berhasil dan akan merambah ke seluruh Indonesia gitu. Cuman kalau untuk secara distribusi dan marketing, kita sudah berjalan di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Dan kalau manfaat LOB ini sendiri sih sebenarnya sudah yang dikatakan ke Mbak Nisa tadi, yang poin paling pentingnya adalah menyuburkan tanah, tanaman juga oke gitu. Jadi kayak setiap pengaplikasian LOB sendiri milinya rekomendasi dari kita itu 120 sampai dengan 140 mili. Cuman mau dia lebih ya juga monggo gitu, lebih bagus karena kan emang ini organik gitu, organik. Jadi ya fine aja lah mau diaplikasi ke pemilik. Cuma paling tinggal dikalkulasikan aja dengan costnya ya. Artinya dalam kegiatan Demplot kita tidak menghilangkan penggunaan pupuk kimia ya. Betul. Jadi pupuk kimianya masih pakai, tapi kita aplikasikan dengan pupuk organik. Ya, tujuannya itu kan untuk apa ya Pak? Kita mengajak petani setidaknya nggak pure kimia semua gitu. Bagi ya mengurangi. Lama-kelamaan kalau tanah kita udah subur, penggunaan pupuk kimia secukupnya saja itu udah maksimal gitu, nggak perlu banyak-banyak gitu kan. Ya kan dari perusahaan juga kita ingin mencoba untuk menularkan ke petani Lampung, yang artinya kan kalau di lahan perusahaan kita sendiri kita sifatnya sustainability, yang artinya lahan kita berkelanjutan ya, karena kita sifatnya ekspor juga, dan kita ingin coba merambah secara nasional, yang artinya produk kita harus bisa dicicipi juga buah-buahan itu di Indonesia gitu. Nah, karena kita ada rencana sustainability di lahan kita, makanya kita mengepres untuk penggunaan pupuk kimianya. Jadi kita yang banyak organik. Tanah merupakan tempat bagi tanaman kita itu hidup, dan mendapatkan tanaman yang tumbuh dengan subur pasti adalah harapan kita semua, ya enggak? Makanya dengan kita tuh memastikan tanah pertanian kita itu tuh memiliki kandungan mikroorganisme yang bermanfaat, maka dapat meningkatkan kesuburan tanaman kita, dan sekaligus juga peluang gitu ya sahabat tani buat kita tuh dapat menghasilkan hasil yang jauh lebih maksimal lagi gitu ya sahabat tani. Dan selain itu juga penambahan pupuk organik cair yang memiliki kandungan mikroorganisme itu merupakan langkah yang ramah lingkungan gitu ya sahabat tani, sekaligus juga
juga memberikan kesuburan dan juga proteksi jangka panjang pada tanah pertanian kita. Ini adalah pupuk LOB atau Liquid Organic Biofertilizer. Pupuk ini diproduksi oleh PT Great Giant Pineapple dan didistribusikan oleh anak perusahaannya yaitu PT Inbio Tani Nusantara. Nah, saya sedikit mau bahas ya sahabat tani tentang Great Giant Pineapple. Nah, banyak banget buah-buahan yang kita datengin dari luar negeri gitu ya sahabat tani. Contohnya kurma misalnya, kemudian kiwi, kemudian jeruk sunkist misalnya. Tetapi tahu nggak Anda? Ternyata Indonesia juga punya loh pengekspor buah-buahan jenis nanas gitu ya sahabat tani, dan juga olahannya, dan bahkan masuk jajaran pengekspor terbesar di dunia gitu ya sahabat tani. Dan ternyata pengekspor tersebut itu salah satunya adalah PT Great Giant Pineapple gitu ya sahabat tani. Kita tahu ya sahabat tani bahwa hasil pertanian itu pasti nggak lepas dari kesehatan tanahnya, bener nggak? Dan kesehatan tanah itu pasti juga nggak lepas dari peran bahan organik dan juga keberadaan mikroorganisme di dalam tanah. Sahabat tani, ada 3 peran penting dari mikroorganisme pada lahan pertanian kita. Pertama yaitu sebagai biofertilizer. Biofertilizer merupakan organisme perombak bahan organik tanah sehingga menjadi unsur hara yang bermanfaat buat tanaman kita. Kedua yaitu sebagai biostimulan. Peran sebagai biostimulan di sini yaitu dapat menstimulasi dari pertumbuhan tanaman kita melalui hormon dan juga zat pengatur tumbuh yang dihasilkannya. Dan yang ketiga, nah ini yang juga sangat-sangat penting loh ya sahabat tani, yaitu sebagai bioprotektan. Nah, bioprotektan di sini berarti mikroorganisme tersebut dapat melindungi atau memproteksi tanaman kita dari gangguan hama maupun penyakit gitu ya sahabat. Indonesia merupakan negara agraris. Komoditas pertanian menjadi salah satu komoditas andalan negeri. Namun, pada pelaksanaannya, masalah hama menjadi permasalahan penting yang dihadapi petani. Bagi para petani, hama tanaman bisa menjadi sosok menakutkan yang harus dikendalikan. Kehadiran hama bukan hanya akan menghambat pertumbuhan tanaman, tetapi juga dapat merusak tanaman, bahkan menjadi penyebab utama gagalnya panen. Beragam cara telah dilakukan untuk mengendalikan hama dan tidak sedikit petani yang memilih cara instan dengan menggunakan pestisida atau insektisida. Namun, banyak yang belum mengerti bahwa cara tersebut dapat menimbulkan dampak yang negatif seperti gangguan kesehatan pada manusia, residu bagi tanaman dan lingkungan, penurunan hasil dan mutu tanaman, matinya hewan non-target seperti musuh alami, resistensi dan resurgensi hama yang memicu adanya ledakan hama sekunder. Pestisida dapat menimbulkan resistensi dan selanjutnya akan juga dapat menimbulkan resurgensi ya. Karena penggunaan yang terus-menerus dalam jangka waktu lama sehingga insek atau serangga hama tersebut dapat beradaptasi dengan insektisida yang diaplikasikan. Jadi dibutuhkan dosis yang lebih tinggi untuk dapat mengendalikan hama tersebut. Sedangkan untuk resurgensinya, jadi hama-hama tersebut fase berikutnya dia akan menghasilkan keturunan yang akan lebih banyak untuk dapat beradaptasi dengan insektisida tersebut. Upaya dalam mengurangi penggunaan pestisida dapat diatasi dengan melakukan pengendalian OPT atau organisme pengganggu tanaman dengan konsep terpadu. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan tanaman refugia. Penanaman refugia merupakan salah satu teknik pengendalian hama dengan menggunakan berbagai jenis tanaman yang ditanam di pinggiran lahan untuk menarik serangga perusak tanaman. Refugia adalah tanaman atau tumbuhan berbunga yang dapat dijadikan untuk konservasi musuh alami, yang merupakan salah satu teknik pengendalian biologi ya. Dengan refugia ini dapat menjadi shelter atau tempat berlindung, kemudian tempat mencari pakan atau makanan bagi musuh alami sebelum dia mendapatkan makanan dari makanannya. Itu kan hama ya, hama yang ada di pertanaman. Nah, sebelum ada hama di pertanaman itu, dia mendapatkan pakan dari tumbuhan berbunga itu, dari polen atau nektarnya. Karena dia itu membutuhkan polen atau nektar itu untuk kebugarannya, jadi menambah
pada saat nanti dia menyerang hama atau mengendalikan hama, dia sudah lebih bugar gitu. Oleh karena itu, refugia ini dikenal sebagai tanaman pinggir atau tanaman perangkap. Teknik ini tergolong lebih ekonomis dan ramah lingkungan, karena para petani tidak perlu menggunakan bahan-bahan kimia yang justru akan merugikan kesehatan tanaman, lingkungan, dan manusia. Dalam penanaman tanaman cantik refugia ini, memiliki peranan dalam mengendalikan dan menyeimbangkan populasi serangga herbivora, serta meningkatkan jumlah musuh alami hama. Selain itu, terdapat berbagai manfaat dari tanaman refugia. Pertama, mengundang musuh alami seperti capung, lebah, belalang, dan kumbang. 2. Menyediakan tepung sari sebagai makanan alternatif bagi pemangsa. 3. Sebagai mikrohabitat musuh alami hama. 4. Mempercantik lahan pertanian karena mempunyai warna bunga yang mencolok. 5. Pemanfaatan pematang dengan maksimal. Dan 6. Melestarikan lingkungan. Tidak semua tanaman bisa dijadikan sebagai tanaman refugia. Jadi, sebaiknya pilih tanaman yang memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Tanaman yang memiliki bunga berwarna. 2. Mempunyai aroma pemikat bagi musuh alami. 3. Benih atau bibit mudah diperoleh. 4. Mudah ditanam. 5. Regenerasi tanaman cepat dan berkelanjutan. 6. Dapat ditumpang sarikan dengan tanaman pematang lainnya. Jenis-jenis refugia pun cukup banyak ditemui. Di antaranya berasal dari tanaman hias, sayuran, gulma, bahkan dari jenis tumbuhan liar. Beberapa tanaman hias berbunga cantik ada yang dapat berfungsi sebagai refugia. Tak hanya bunga, ada beberapa jenis tanaman sayuran yang juga dapat dimanfaatkan sebagai refugia. Gulma, yang selama ini menjadi tanaman pengganggu, juga bisa dimanfaatkan sebagai refugia. Bahkan tanaman liar juga mampu memberikan habitat yang nyaman bagi berkembangnya musuh alami dalam agroekosistem. Dalam memanfaatkan refugia sebagai pengendali hama, gunakan tanaman berbunga dengan mahkota terbuka dan memiliki aroma yang bersifat mengundang hama serta serangga, atau juga bisa memilih tanaman yang mampu mengusir hama seperti daun bawang atau serai. Refugia bisa dimanfaatkan pada seluruh tanaman budidaya, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, hingga perkebunan. Pada tanaman pangan seperti padi, penanaman refugia bisa diletakkan di tepian lahan, sedangkan untuk hortikultura bisa ditanam dalam barisan, dan untuk tanaman perkebunan, refugia ditanam sebagai border. Teknik penanaman refugia tidaklah sulit, namun waktu penanaman refugia haruslah diperhatikan oleh petani, agar manfaat penanaman refugia bisa maksimal. Pada Quran Surat Al-A'raf ayat 58 disebutkan, dan pada tanah yang baik akan tumbuh tanaman yang subur dengan izin Tuhan, dan pada tanah yang buruk, tanaman-tanaman akan tumbuh dengan merana. Demikianlah bukti kebesaran Tuhan yang Maha Esa, supaya kita semakin bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Marilah para sahabat tani sekalian, khususnya para petani di Desa Bandarjo, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, mari kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan menjaga lingkungan pertanian kita, sehingga usaha pertanian kita dapat terus berlanjut ke depannya, dan tanah pertanian kita akan kembali menjadi subur. Pengelolaan usaha pertanian berkelanjutan dengan budidaya tanaman sehat untuk pertanian ramah lingkungan.